Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Sekarang kemarin pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai function ya. Jadi ada beberapa penulisan gitu dalam penggunaan function dan ada beberapa jenis function gitu ya. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam array operation, di mana ini adalah salah satu yang paling menarik ya dan paling banyak digunakan, at least yang sering saya gunakan gitu untuk mengerjakan atau untuk melakukan operasi pada array pada saat saya bekerja gitu. Nah, array operation di sini ada yang sering saya gunakan itu ada beberapa ya. Ada 4 gitu. Yang pertama ada for each, map, filter, dan splice. Nah, kita akan mulai dengan for each ya. Jadi nah, di sini ada penjelasannya ya, for each. Nah, jadi for each itu menjelaskan sebuah fungsi pada setiap elemen dalam array dan tentunya tidak mengembalikan nilai array baru. Nah, jadi kita ini menggunakan for each dengan ketentuannya atau dengan lebih baiknya itu ketika kita melakukan operasi side effect gitu, seperti mengubah elemen atau mencetak nilai dan memperbarui nilai di luar lingkup iterasi gitu, dan tentunya tidak perlu hasil array baru gitu. Jadi direkomendasikan menggunakan for each. Gimana sih contohnya? Mungkin saya akan contohkan seperti ini. Misalkan let total dengan 0, kita punya cons my array misalkan 10, 20, 10. Nah, ketika kita ingin mengetahui total jumlah dari setiap hasil total dari setiap iterasi array ini berapa, kita bisa menggunakan for each seperti ini. For each di sini my array ini kita ganti boleh elemen lah atau i ya gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 itu hasilnya berapa ya. Nah, itu operasinya itu tentunya di dalam iterasi ya. Nah, cara mengakses nilai array ini menggunakan parameter yang ada di sini, yaitu i, atau bisa ini itu iterasi ya ini, atau item yang ada di dalam array itu, atau apalah ya aliasnya itu. Di sini saya pakai i aja biar apa namanya, biar singkat gitu. Nah, kita ingin mengetahui dari semua atau total yang ada di dalam array ini berapa ya, bukan lengthnya tetapi value nya itu berapa gitu jika ditotalkan. 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 seperti itu. Kita bisa seperti ini, total sorry. Nah, harusnya seperti ini, total. Coba, oh sorry ininya belum saya ganti ya, sorry kalau ada batuk-batuknya karena saya masih batuk juga ini. Kita masuk ke, kita ganti src nya ke array operation. Oke. Nah, totalnya itu 80. 80 dapat dari mana? Yaitu 10 tambah 20 berapa? Yaitu 30, 40, 50, 60, 90. Kayaknya ini ada kesalahan ya. 70, 80, harusnya 100 ya. Harusnya itu 100 ini. Berarti ada kesalahan. Ini bukan seperti itu, tapi nah, harusnya seperti itu. Nah, ada kesalahan logiknya. Ya, seharusnya itu bukan i tambah i itu, tetapi harusnya total tambah i gitu. Nah, shortcutnya agar tidak panjang seperti itu, kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, penulisan ini sama dengan
penulisan seperti total ditambah i seperti itu. Jadi nah for each ini cocok untuk hal-hal seperti ini. Side effect, ada side effectnya. Kita ingin menjumlahkan setiap value yang ada di myArray, tetapi totalnya itu ada di luar apa namanya, iterasinya gitu, seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, ini banyak yang nggak harus terkait tentang operasi aritmatik seperti ini. Ini hanya sebuah sampel saja buat mempermudah untuk memahami dari for each ini gitu. Oke, kita kasih komen dulu ya. Ini for each. Nah, jadi gitu ya. Nah, mungkin tadi saya jelasin kenapa apa tadi namanya, ketika kita menggunakan total sama dengan i ditambah i sama dengan 80 ya tadi hasilnya. Oke, kita giniin dulu nih biar saya jelasin kenapa tadi saya juga kenapa hasilnya seperti ini. Karena for each itu menjalankan perulangan setiap elemen array-nya gitu. Nah, alih-alih total ditambahkan dengan nilai yang ada di dalam array ini setiap iterasinya, ini malah menjalankan array saat ini gitu. Nah, karena nilai array yang terakhir itu bernilai 40, berarti nilai i-nya itu adalah apa namanya, iterasi yang saat ini, berarti yang terakhir itu kan 40. Nah, ini i yang di sini nilainya itu 40 ditambah i yang ada di sini 40 gitu. Jadi hasilnya 80. Seperti itu. Nah, jika ini kalau nggak percaya kita kayak gini aja ya, 20 lah. Ini harusnya hasilnya 40 ya. Nah, gitu. Jadi karena for each ini selalu menjalankan loopingnya itu apa namanya, ya ngelooping terus itu sampai akhir nilai array-nya gitu. Jadi i yang di sini itu adalah tentu saja iterasi saat ini gitu, nilai array yang terakhir gitu. Bukan yang terakhir sih, yang saat ini. Misalkan kalau dia ada 1 berarti dia 10 tambah 10 gitu. Nah, begitu. Jika ada 20, jika sampai 20 ya berarti ya 20. Jadi nilai jadi total ini diberikan nilainya itu i ditambah i atau iterasi saat ini ditambah iterasi saat ini. Karena yang terakhirnya 40 otomatis menjadi current iterasi atau iterasi saat ini, jadi menghasilkan 80 seperti itu. Oke. Nah, yang benar ini kayak gini. Jadi si totalnya itu ditambahkan nilai apa, nilai array-nya gitu pada saat setiap iterasinya. Berarti ini 10. Nah, di sini kan total, berarti total di looping pertama berarti total ditambah i yaitu 10. Karena total ini mempunyai nilai 10 ya. Jadi looping lagi ke nilai array selanjutnya 20. Nah, 20 tambah 10 berapa? 30. Nah, 30 berarti total ininya ada 30. Value-nya itu 30 lalu ditambah dengan berapa, 30 lagi ya, berarti 60. Nah, 60 sampai terus di looping lagi sampai nilai terakhir, iterasi terakhir yaitu yang 40 dengan nilai array 40. Nah, berarti 60 yang tadi di total ini ditambah dengan 40 yaitu 100. Nah, seperti itu. Ngerti ya? Nah, selanjutnya ada apa namanya, ada map ya. Nah, mapping ini biasanya digunakan untuk mengembalikan sebuah nilai array baru. Nah, dengan hasil penerapan fungsi pada setiap elemen dalam array. Nah, ketika kita ingin mengubah nilai array-nya dan mengembalikan sebuah nilai baru, maka kita cocoknya menggunakan map gitu. Nah, bentuk mapnya ini seperti ini, misalkan const new
array misalkan. New array sama dengan kita my array, kita map aja ini item. Oh sorry, saya kebiasaan TypeScript itu. Nah ketika kita ingin melakukan membuat array baru, mengubah nilai array baru dengan menerapkan sebuah perubahan kepada si array tersebut, maka kita cocok menggunakan map seperti ini. Nah contohnya misalkan saya ingin array barunya itu setiap nilainya itu dikali 2, misalkan return item kali 2. Nah seperti itu. Ketika console.log, nah ini dengan catat ini not ketika kita menggunakan map ini kita tidak merubah nilai array aslinya ya. Misalkan saya, kalau teman-teman butuh bukti, saya buktikannya. Array asli ini new array oke. Tadi nah nilai array aslinya tidak berubah ya, 10 mana tadi 10, 20, 30 dan 40. Sedangkan ketika kita new array ini membuat nilai array baru gitu 20, 40, 60 dan 80 seperti itu, dikali 2 ya. Jadi setiap nilai arraynya dikali 2. Ketika kita ingin melakukan operasi pada suatu nilai array dan mengembalikan array baru, nah cocok menggunakan fungsi map ini. Oke, ngerti ya? Oke, kita lanjut ke filter. Nah seperti namanya yang pasti udah tahu ya, untuk mengembalikan nilai array baru dengan suatu kondisi gitu, dengan suatu kondisi yang telah ditentukan. Misalkan const new array 2 sama dengan my array dot filter. Nah misalkan saya ingin gimana ya, bentar. Tidak yang lebih besar dari 10 aja lah ya. Sorry. Kenapa ya sih? Nah, coba kita console.log dulu. New array. Oke. Gak ada ya, kayak error. Item is not defined katanya. Oke, sorry, saya lupa juga ya bentuk filter dari JavaScript kayak gimana. Array filter prototype ya. Nah bentuknya kayak ini ya. Jadi bentuknya sebenarnya kayak map ya, cuman kayak map, cuman ini saya ada kesalahan, harusnya seperti ini dulu, baru yang ingin di returnnya itu kayak apa. Ini sebenarnya ini nggak perlu pakai return seperti ini ya, karena satu baris kita bisa buat seperti ini, item kali 2. Sorry typo. Nah ini juga sama harusnya ya, item lebih besar dari 10 harusnya.
harusnya sekarang udah ada. Nah, karena kita memberikan kondisi untuk membuat suatu array baru dengan kondisi itemnya itu lebih dari 10 gitu, nilainya itu lebih dari 10, jadi otomatis 10 ini tidak memasuki kriteria. Jadi yang dikembalikan dalam new array 2 ini adalah 20, 30, dan 40 ya. Oke, tadi kepotong di splice ya. Bentar, saya minum dulu ya. Nah, splice ini digunakan untuk mengubah array atau menghapus, mengganti, dan menyisipkan elemen pada posisi tertentu. Nah, biasanya saya menggunakan splice ini ingin mengganti atau menghapus nilai array biasanya. Nah, alih-alih menggunakan total push, ada namanya method push ya di array. Misalkan my array.push untuk menambahkan nilai baru. Nah, alih-alih menggunakan seperti ini untuk menghindari duplicated data, nah saya menggunakan splice biasanya untuk mengganti data atau menambahkan data, mengganti data array yang sudah ada, mengganti data array, digantikan oleh data array yang baru. Nah, seperti itu. Nah, alih-alih menggunakan push, saya biasanya menggunakan splice. Kita gunakan contoh baru, misalkan Wednesday, posternya kita terus menggunakan angka ya, kita gini aja lah, Sunday, misalkan bulan aja gak ya, kalau hari ya bentar, 12 bulan hari itu cuma 7 ya, hari aja lah ya. Ini enggak konsisten dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalkan apa ya contohnya ya, hari aja lah ya, misalkan hari bentar, kan Senin, kebanyakannya datanya ya, misalkan Rabu sampai Kamis aja lah ya, kebanyakan soalnya ya kalau sampai Minggu itu. Nah, saya misalkan ingin menyisipkan array baru, menyisipkan nilai array baru itu ke dalam hari ini gitu, yang tipe datanya array gitu. Nah, caranya hari dot splice. Nah, kan mau gunakan ada 3 parameter nih. Yang pertama, mulai atau kita ingin menyisipkan atau menambah nilai array itu pada posisi berapa. Nah, kan Selasa ada di dalam, harusnya sebelum masuk ke Rabu ada Selasa ya. Nah, itu di indeks berapa. Berarti ingat, array itu selalu dihitung dengan indeks 0 gitu. Dimulai dari indeks 0. Ini 0, ini 1. Nah, untuk menambahkan Selasa itu sebelum hari Rabu, berarti kita mulai dari indeks pertama. Nilai yang ingin dihapusnya itu tuh delete count-nya, jumlah elemen yang ingin dihapus itu ada berapa. Saya tidak mau ada yang dihapus, hanya ingin menambahkan atau menyisipkan nilai array baru, yaitu hari Selasa. Kita console.log hari. Nah ya, nah jadi tambah nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, misalkan kita ingin menghilangkan hari Rabu dengan menambahkan hari Selasa, ya kita cukup seperti ini harusnya ya. Nah, Senin, Selasa, Kamis, karena kita ingin menyisipkannya itu di array pertama ya, berarti yang array pertama ini hari Rabu gitu, 0, 1. Nah, jadi bukan array pertama, maksudnya indeks 1, bukan indeks 0. Nah, karena ini 1 dan yang dihapusnya itu cuma 1 elemen, berarti 1, 0, 1 ini kehapus, masukkan Selasa. Seperti itu. Gitulah ya. Mungkin ini video yang paling panjang pada seri belajar pemrograman JavaScript, at least untuk saat ini ya. Mungkin ini waktu yang terlama ya. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga belajar gitu. Nah, semoga bermanfaat untuk ilmunya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.